Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Ya, perkenalkan, saya Novi Sultiawati. Saya akan menjawab tugas video kedua. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam penerapan metode Bimba? Dasar hukum sendiri itu merupakan ketentuan aturan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya yang digunakan sebagai landasan aturan bagi setiap tindakan hukum. Sedangkan dasar hukum dalam penerapan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuan dan maksudnya yang menjadi landasan dalam penerapan metode Bimba. Dan tentunya akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan tidak diterapkan dengan benar. Nah, dasar hukum ini akan melahirkan yang namanya metode Bimba. Dasar hukum dalam metode Bimba itu terbagi dua, yaitu yang pertama hak anak dan kemudian yang kedua teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba AIUEO adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada setiap orang dewasa. Selain ayat kedua, di dalam 7 nilai dasar Bimba itu juga terdapat dalam ayat kelima, yaitu yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak itulah yang menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba, karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan yang namanya minat belajar. Dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Lalu bimbingan yang seperti apa yang digunakan? Yaitu bimbingan dengan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Ketika orang dewasa itu tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka tentu saja hak anak tidak akan terpenuhi dan dampaknya orang dewasa akan merampas hak anak secara paksa. Ya, kemudian pada poin kedua itu adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan itu diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Leteordick pada tahun 1930, yaitu S.R. Bond Theory. Hukum-hukum belajar yang ditemukan itu ada 3, yaitu the law of effect, kemudian the law of exercise, dan the law of readiness. Ketiga hukum ini saling berkaitan antara satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat. Untuk poin A, the law of effect itu adalah hukum sebab akibat. Makna dari the law of effect itu adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka mengakibatkan akan diulang. Contohnya, kita seorang motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka tentu saja anak akan senang dan cenderung akan kembali mengulang kegiatan bermain sambil belajarnya. Oke, kemudian the law of exercise pada poin B adalah hukum latihan. The law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka tentu saja akan berdampak menjadi mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara rangsangan dan respon.
akan menjadi kuat bila sering digunakan. Dengan kata lain bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat semata-mata karena sering latihan, sehingga saat seseorang melakukan kegiatannya secara berulang-ulang maka akan terjadi adalah semakin diulang, semakin dilatih maka akan semakin mampu. Sebaliknya, jika koneksi hubungan antara stimulus dan respon menjadi lemah, maka itu mungkin karena tidak ada latihan. Nah, misal kita ambil dari sebuah contoh, jika seorang yang senang atau sangat hobi dalam memasak, tentunya seseorang yang menyukai kegiatannya otomatis dia akan mengulanginya dengan tekun dan senang hati, karena proses pengulangan tersebut akan membuat orang tersebut menjadi semakin mampu dalam hal memasak dan tidak lagi melihat resep karena memang dia sering latihan seperti itu. Inilah yang dinamakan hukum the law of exercise. Kemudian pada poin C adalah the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seseorang semakin mampu maka ia akan semakin siap terampil dan semakin mahir, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri seorang tersebut, sehingga akan semakin tumbuh rasa bahagia yang berdampak pada kesuksesan. Pada hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak. Nah, kita ambil contoh dari yang memasak tadi. Jika seseorang itu hobi memasak, ia akan semakin siap untuk mencoba memasak menu yang baru. Hal ini membuat seseorang yang memiliki kesiapan akan lebih sering dan lebih senang ingin mengulang kembali, sehingga kemampuannya meningkat lagi, dan tentunya semakin siap proses memasak pun akan menyenangkan, sehingga minat untuk memasaknya itu tumbuh menjadi semakin menggelora. Nah, jika ketiga hukum ini terjadi secara berkesinambungan, maka akan menghasilkan minat kuadrat yang menggelora, yaitu minat yang tumbuh mengakar kuat dan menjadi fondasi penting bagi seseorang. Nah, itulah keterkaitan antara tiga dasar hukum dalam penerapan metode Bimba. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain sambil belajar? Ya, kegiatan bermain sambil belajar adalah kegiatan di mana titik fokusnya itu adalah anak itu bermain, yaitu tumbuh rasa senang, rasa bahagia, rasa senangnya di situ. Namun ketika bermain itu disisipi dengan metode pembelajaran, yaitu tentu saja pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika mereka bermain itu disisipi dengan belajar seperti itu. Itulah yang dinamakan bermain sambil belajar. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba sendiri itu adalah ketentuan, aturan atau cara penerapan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Nah, metode Bimba sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah metode fun learning, kemudian yang kedua metode small step system, kemudian selanjutnya ada metode individual system, kemudian metode lanjutannya adalah metode variation skill. Ya, untuk metode fun learning adalah metode yang sepenuhnya kegiatannya merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Proses belajarnya itu adalah proses belajar yang menimbulkan kenyamanan, kesenangan, keamanan bagi seorang anak. Itu adalah metode fun learning. Dan metode fun learning itu adalah metode yang dimana di dalamnya itu tidak ada unsur paksaan dari pihak motivator atau unsur tekanan. Jadi benar-benar murni metode di mana anak itu akan merasa senang, merasa nyaman, dan merasa aman
itu timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga timbul minat belajarnya itu menjadi sangat tinggi. Itu yang dimaksud dengan metode Van Learning. Kemudian yang kedua ada metode small step system atau metode secara bertahap. Nah, metode secara bertahap ini artinya motivator memberikan pembelajaran itu sesuai kemauan dan kemampuan anak dalam proses belajarnya. Sebagai contoh misalnya anak belum bisa duduk dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan sebagai motivator? Ya, untuk langkah terlebih awalnya itu kita mengajak anak terlebih dahulu untuk mengikuti apa sesuai dengan kesenangan dan kemauannya. Jadi kita tidak harus memaksakan anak untuk mengikuti apa kemauan kita, seperti itu. Jadi kita mengikuti kemauan anak terlebih dahulu, mengikuti kemampuan anak terlebih dahulu, baru setelah itu mungkin untuk proses selanjutnya anak sudah tertarik, sudah tumbuh minat belajarnya semakin lanjut, maka bisa diterapkan untuk mengikuti proses selanjutnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari kita sebagai motivator. Ya, kemudian pada poin yang ketiga adalah metode individual system. Metode individual system adalah proses belajar anak. Nah, anak itu sebagai subjek pembelajaran. Nah, pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan dan peran anak-anak. Ya, sesuai dengan masing-masing anak. Jadi tidak menyamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi kita penerapan metode ini ya sesuai subjeknya, sesuai masing-masing anaknya. Nah, artinya apa? Artinya anak ini di sini berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Ya, untuk kemudian metode lanjutannya itu adalah variation skill. Variation skill itu adalah metode suatu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Itu biasanya meliputi kemampuan afektif, kemudian ada kemampuan kognitif, kemudian kemampuan psikomotorik anak. Kemampuan psikomotorik anak itu juga ada motorik kasar dan motorik halus, seperti itu. Itulah yang dimaksud metode penunjang atau variation skill. Yaitu pada intinya variation skill itu tergantung bagaimana motivator memvariasikan sebuah metode pembelajaran untuk menumbuhkan minat belajar anak semakin kuat. Ya, kemudian pertanyaan keempat, apa sih hubungannya fun learning itu dengan bahagia? Ya, penerapan pembelajaran yang fun learning atau menyenangkan tentu saja akan menumbuhkan minat belajar anak yang semakin tinggi. Jadi, kalau anaknya ceria, anaknya senang, anaknya bahagia, otomatis minat belajarnya pun akan semakin tumbuh, akan semakin berkembang tanpa adanya paksaan dari orang tua atau dari pendidik. Nah, ketika anak merasa senang, merasa bahagia, maka minat belajarnya pun dia akan tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Lalu kalau dipaksa bagaimana? Nah, itu kalau adanya paksaan, adanya tekanan, tentu saja anak tidak akan merasa bahagia dong. Nah, itulah mengapa peran pentingnya sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai motivator dalam mendidik anak. Jadi anak benar-benar belajar itu karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua, dari pihak manapun atau dari motivator. Ya, jadi proses belajar itu tentu saja akan menyenangkan, membahagiakan bagi si anak tersebut. Nah, itulah kaitannya metode fun learning dengan kebahagiaan gitu.
Kalau anak bahagia, anak senang dengan belajarnya, tentu saja minat belajar anak akan semakin tinggi. Seperti itu. Ya, demikian video tugas 2 ini saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan dari video ini. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.